Pemuda Maluku Utara terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan menghadirkan metode offline dan online dalam pembuatan SKCK. Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara terus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan kepemudaan di Provinsi Maluku Utara. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Rabu 19 November 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara dari Bumi Maluku Kiraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, saudara. Kepolisian Republik Indonesia termasuk Polda Maluku Utara terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya dengan menghadirkan metode offline dan online dalam pembuatan SKCK bagi masyarakat. Selain itu, pengambilan SKCK dapat diwakili dengan syarat membawa surat kuasa dan identitas sah dari pemohon. Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara melalui Satuan Lalu Lintas Polantas menyampaikan proses pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dapat dilakukan dengan dua metode, yakni secara offline di kantor kepolisian maupun online melalui layanan resmi Polri. Masyarakat diberikan kemudahan pilihan sesuai kebutuhan. Bagi pemohon yang tidak memiliki banyak waktu atau berada jauh dari kantor polisi, pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui situs layanan SKCK Polri. Sementara itu, layanan offline tetap tersedia bagi warga yang ingin datang langsung untuk melengkapi berkas. Biaya pembuatan SKCK pun hanya Rp30.000. Jadi SKCK sekarang itu sudah bisa diakses di mana saja lewat aplikasi Presisi Polri. Nanti SKCK bisa diambil di Polres terdekat pemohon. Cukup verifikasi melalui pembayaran BRIFA. Informasi lain itu SKCK sekarang itu lebih mudah, bisa diambil di mana saja. Contohnya kalau waktu dulu itu KTP Ternate ke Polres Ternate, itu tidak bisa ke Polda. Tapi sekarang itu KTP dari luar bisa saja ambil di Polda, bisa saja ambil di Polres Ternate. Pokoknya di mana pemohon atau masyarakat ada di tempat dekat Polres, silakan ambil di situ. Selain itu, pihak kepolisian juga menegaskan bahwa pengambilan SKCK dapat diwakili, asalkan perwakilan membawa dokumen pendukung seperti surat kuasa dari pemohon dan identitas diri yang sah. Kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat dalam mengurus SKCK serta mempercepat pelayanan publik di lingkungan kepolisian. Faradila Sultan Batua, M. Gifari, TVRI Maluku Utara melaporkan. Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara terus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan kepemudaan di Provinsi Maluku Utara. Kerjasama Dispora dengan Kuarda adalah bukti nyata upaya memperkuat pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara Saifuddin Juba memberikan dukungan terhadap kegiatan kepramukaan di Provinsi Maluku Utara. Komitmen tersebut disampaikan dalam wawancaranya dengan media setelah acara pembukaan kegiatan Training of Trainer Pelatih Pembina Pramuka Maluku Utara tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama Dispora dan Gerakan Pramuka Maluku Utara ini mendapatkan apresiasi dari seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan TOT. Saifuddin juga menyampaikan kerjasama dengan Pramuka dalam kegiatan TOT sebagai bentuk dukungan Dispora untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Kerjasama terus kita lakukan dengan Kuarda Pramuka Maluku Utara dalam rangka untuk menghasilkan sumber daya manusia yang punya kapasitas, yang memiliki sumber daya manusia yang punya integritas tentunya, dan menghasilkan SDM yang punya karakter, ya, punya mental, karena sesungguhnya pramuka itu menjadi kekuatan bangsa, ya, kekuatan bangsa, sehingga betul-betul harus menghadirkan sumber daya yang benar-benar punya kompetensi, punya kapasitas, dan tentunya memiliki inovatif dan kolaboratif. Itu penting.
Iya, benar. Program kerjanya Dinas Kepemudaan Olahraga. Ya, kita di tahun depan juga terus kita akan lakukan peningkatan sumber daya manusia di bidang kepemudaan olahraga. Salah satunya adalah pelaksanaan TOT juga terkait dengan bidang kepemudaan dan kegiatan-kegiatan keolahragaan yang lain juga kita lakukan. Saifuddin Juba juga menambahkan bahwa kegiatan TOT akan menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, unggul, dan inovatif dalam bidang kepramukaan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, hadirkan rasa manis alami, buah kelapa muda menjadi buah yang paling diminati masyarakat dan menjadi sumber penghasilan keluarga. Buah kelapa muda merupakan buah tropis yang menyegarkan, terutama saat diolah menjadi es kelapa muda. Minuman ini menghadirkan rasa manis alami yang banyak diminati, terutama ketika cuaca panas. Minuman kelapa muda dijual dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp15.000 per buah. Buah kelapa dijual di pinggiran jalan Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Salah satu pedagang Sulwan Wail mengaku dirinya bisa meraup keuntungan Rp500.000 per hari hingga Rp2 juta per bulan. Ia mengatakan dari hasil jualan es kelapa muda ini dapat menambah penghasilan keluarga. Sangat membantu sekali dalam hari-hari itu, maka ini sudah termasuk kebutuhan yang paling bagus. Alhamdulillah, per hari ya bisa dapat per hari bisa ada 500 per hari, bisa 500 sesuai dengan kalau hujan ya di bawah. Kalau hujan bisa 500 buah, kalau dalam harapan pemerintah ingin membangun dan tempat ini jadi tempat berapa kuliner di Kota Ternate, tempat berapa supaya gampang dicari sudah ada tempatnya. Ardian Ramadan selaku pembeli mengaku hadirnya pedagang kelapa muda sangat memudahkan masyarakat yang ingin menikmati es kelapa muda. Jadi hadirnya kelapa kecil seperti kelapa ini sangat memudahkan untuk kita mencari buah kelapa. Dan orang-orang juga senang pada saat olahraga pagi atau sore. Jadi pada saat habis olahraga bisa minum kelapa di sini. Harganya juga ya sesuai isi kantong kita, yaitu 10.000 satu kelapa. Sulwan Wail berharap agar ke depan pemerintah Kota Ternate dapat menghadirkan tempat kuliner es kelapa muda sehingga mudah diakses masyarakat dan pedagang tidak lagi jualan di atas bahu jalan. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Sejumlah informasi akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Kami segera kembali. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun lingkupnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Terima
Terima kasih Anda kembali bersama kami dan berikut informasi selanjutnya. Saudara, Weda Bay Medical Center terus memperkuat upaya pencegahan penyakit tuberkulosis atau TB di kawasan industri dan pemukiman sekitar lingkar tambang. Langkah ini dilakukan sebagai komitmen menjaga kesehatan karyawan maupun masyarakat yang bermukim di area lingkar tambang. Sebagai fasilitas layanan kesehatan yang berada di kawasan operasional PT IWIP, Weda Bay Medical Center kini memfokuskan programnya pada penguatan deteksi dini, edukasi, dan pendampingan pengobatan tuberkulosis. Upaya tersebut dilakukan melalui screening rutin terhadap karyawan, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat di desa-desa sekitar tambang. Pihak klinik menyebut pihaknya akan terus melakukan pencegahan melalui sosialisasi hingga memperkuat akses kesehatan dan meningkatkan fasilitas kesehatan. Kami memfokuskan terkait dengan pencegahan ya. Pencegahan kami tetap melakukan sosialisasi, kemudian memperkuat fasilitas-fasilitas, akses ke fasilitas kesehatan. PT IWIP juga membantu fasilitas kesehatan sekitar tambang, masyarakat sekitar tambang untuk tetap menjaga bagaimana peran serta perusahaan itu bisa hadir di tengah masyarakat untuk mencapai satu masyarakat yang sehat. Dengan langkah-langkah ini, Weda Bay Klinik berharap dapat menekan penyebaran tuberkulosis sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di lingkar tambang. Faradil Sultan Matua, Hendres Nalohi TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, Car Free Day perdana pada Minggu pagi menarik perhatian masyarakat. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar Sofifi sebagai ibu kota semakin ramai serta sehat. Kegiatan Car Free Day perdana di kota Sofifi disambut antusias oleh masyarakat pada Minggu pagi. Warga dari berbagai kalangan mulai memadati area yang ditetapkan sebagai zona tanpa kendaraan. Berbagai aktivitas dilakukan mulai dari jalan santai hingga senam bersama. Suasana semakin meriah dengan hadirnya penyanyi lokal yang menghibur masyarakat. Selain itu, pengumuman undian berhadiah, pembagian snack pagi, serta kehadiran para pelaku UMKM semakin menambah kemeriahan Car Free Day perdana. Sejumlah warga mengapresiasi hadirnya Car Free Day perdana di Sofifi dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar suasana Sofifi sebagai ibu kota semakin terasa dan memberikan dampak positif bagi perekonomian warga. Sangat senang, maksudnya kita kan orang baru toh. Pertama kali datang ke Sofifi. Sangat, maksudnya antusiasi masyarakat sini bagus. Dengan adanya kegiatan ini, alhamdulillah seperti yang kita lihat sendiri bahwa seluruh warga Sofifi itu sangat antusias untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Polda. Saya lumayan senang karena bertemu banyak orang di sini, juga banyak kuliner dengan banyak menambah wawasan tentang lalu lintas. Selain itu, berbagai hadiah disediakan Satuan Lalu Lintas Polda Maluku Utara untuk memeriahkan kegiatan Car Free Day. Hari ini kita dari Polda Maluku Utara ya menyiapkan di samping hadiah-hadiah rumah tangga ya, biasanya ada setrika, kemudian ada payung, ada kipas angin, seperti yang dilihat juga ada kosmos ya. Ada juga hadiah utamanya sepeda. Ya, jadi ini semuanya diperuntukkan, ada helm juga ya. Jadi diperintahkan semua untuk masyarakat Sofifi yang melaksanakan Car Free Day pada pagi hari ini. Faradil Sultan Matua, MG Fahri TVRI Maluku Utara melaporkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara hari ini. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas tuh ini ya. Sumpah beruang ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane. Ayo ikut kita. Pak, bener, sampah di sini bisa jadi uang.
Nah, ben ngerti carane, mayu dewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi 2 jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke Pak, sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi Pak. Ayo bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saudara, berikut kita saksikan beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampa. Klik Sulampa kita awali dari Sulawesi Selatan. Saudara, bantuan peralatan pertanian yang diserahkan kepada sejumlah kelompok tani mendorong peningkatan produksi pertanian petani. Mewujudkan swasembada pangan nasional, dukungan bantuan peralatan pertanian diharapkan para petani dapat memelihara secara baik peralatan tersebut. Untuk mewujudkan swasembada pangan pada tahun 2026 sesuai target Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, maka Kementerian Pertanian RI memberikan bantuan peralatan pertanian dalam berbagai program pertanian kepada para petani di sejumlah kelompok tani wilayah Kabupaten Pinrang untuk mendorong peningkatan produksi, utamanya produksi tanaman padi. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calokerang menyatakan target Kabupaten Pinrang menjadi daerah swasembada pangan nasional pada tahun 2026 diwujudkan melalui berbagai program dari Kementerian Pertanian. Salah satunya program bantuan peralatan pertanian yang modern dan canggih kepada para petani secara bertahap. Melalui bantuan benih padi unggul dan peralatan pertanian yang diberikan, baik traktor, mesin tanam, pompa air dan alsintan, serta mesin pengiring gabah, yang dapat menghemat tenaga petani dan mendorong kemajuan pertanian serta meningkatkan produksi pertanian. Sebentar, kami sebagai pemerintah Kabupaten Pinrang tentunya sangat berterima kasih Pak Dhani berserta seluruh jajarannya memajukan pertanian di Kabupaten Pinrang. Benih dan alat-alat mesin pertanian itu bisa memajukan produksi, meningkatkan produksi dan memajukan pertanian kita. Dari sisi prapanen ada traktor. Diharapkan segala bantuan pertanian yang telah diterima agar dijaga dan dirawat dengan baik serta dipergunakan untuk keperluan pertanian. Asnadi Kala melaporkan. Kita ke Sulawesi Tenggara, saudara. Sebanyak lebih dari 500 pelajar SMA, SMK, dan mahasiswa di kota Kendari mengikuti kegiatan sosialisasi penyebar luasan informasi penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia yang digelar BP3MI Sulawesi Tenggara berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebanyak lebih dari 500 pelajar SMA, SMK, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Kendari antusias mengikuti kegiatan sosialisasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Program ini diselenggarakan oleh BP3MI Sultra bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai upaya memperkuat pemahaman generasi muda tentang prosedur dan perlindungan bekerja di luar negeri. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi seperti ini sangat penting untuk memberikan edukasi kepada para calon pekerja, khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa yang segera menyelesaikan pendidikan.
Kerjasama antar pemerintah daerah dan pusat harus terus diperkuat agar sosialisasi dapat menjangkau hingga pelosok daerah sehingga masyarakat benar-benar memahami proses bekerja di luar negeri dengan aman dan legal. Hugua menambahkan, di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumagaruka dan dirinya, Pemprov Sulawesi Tenggara berkomitmen membuka akses kerja yang luas bagi masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sosialisasi yang melibatkan BP3MI menjadi langkah nyata dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing global. Langkah tersebut juga sejalan dengan program Semua Mudah Dapat Kerja atau Samudra yang diinisiasi Gubernur Andi Sumagaruka dan Wakil Gubernur Hugua, serta mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam upaya mengurangi pengangguran nasional. Melalui sosialisasi ini, para calon pekerja migran dibekali pengetahuan lengkap, mulai dari tahapan persiapan keberangkatan, proses kontrak kerja, hak dan kewajiban selama bekerja, hingga mekanisme kepulangan ke tanah air. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para pelajar dan mahasiswa di Sulawesi Tenggara memahami pentingnya bekerja secara prosedural, mengenali risiko dan perlindungan yang tersedia, serta mendapatkan gambaran jelas mengenai peluang kerja internasional. Bersama pemerintah provinsi, saya katakan tadi bahwa pemerintah provinsi itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga dia punya kewenangan untuk mengakomodir seluruh kementerian, lembaga di Jakarta untuk bisa kita saling sinergis. Untuk apa? Untuk 17 kabupaten kota. Nah itu yang kita rancang bagaimana para pengambil kebijakan di daerah dan di provinsi dan kabupaten kota itu kita nyatu semua. Sehingga pengiriman ini berkualitas, terdapat perlindungan maksimal, kemudian juga kembali dalam keadaan aman. Tapi negara juga dapat, ini kan sumber devisa kedua setelah, benar ya? Setelah migas ini sumber devisa kedua, jadi bukan kaleng-kaleng ini program. Ini program yang memang harus kita sosialisasikan dan kita mantapkan ke depan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan kesiapan mental dan kompetensi mereka sebagai calon tenaga kerja yang mampu membawa nama baik daerah dan bangsa di kancah global. Salmon Agus Wahyudi, TVRI Sultra melaporkan. Ke Papua Barat, saudara, Kampung Ekowisata Aisandami menawarkan berbagai hasil olahan makanan enak sekaligus unik, seperti produk kerupuk yang terbuat dari hewan laut, yaitu teripang. Teripang atau timun laut adalah hewan laut dengan bentuk memanjang. Di wilayah Asia, hewan ini dikenal sebagai bahan makanan lezat di banyak budaya, termasuk di wilayah Papua Barat, utamanya Kampung Aisandami. Masyarakat sekitar memanfaatkan kekayaan alam dari lautnya berupa teripang dan mengolahnya menjadi produk jual seperti kerupuk. Mama Octaviana Kerewai, salah satu yang mengolah teripang sebagai produk jual dan makanan lezat. Hasil dari kreasi kerupuk teripang ini bahkan sudah membawa Mama beberapa kali mengikuti kegiatan pameran UMKM, baik dalam maupun luar Papua, termasuk beberapa kali pesanan dari provinsi. Sekarang di dalam kampung, di dalam kabupaten, Mama kerja terus. Untuk buat ini ya, buat ini terus. Karena ada permintaan dari provinsi, Tony Doran sampaikan dan Mama usaha sampai sudah jadi, kita kirim, paket kirim lagi. Karena ada kegiatan yang butuh untuk pakai pameran. Jadi berarti distribusi sudah kemana-mana saja ya, Mama? Ya, Mama sudah punya izin juga. Oh ya. Izin dari usaha ini. Mama Octavina merasa sangat bangga bisa membawa hasil ini sebagai produk karya kampung sejak tahun 2017. Untuk pengolahannya, teripang diambil dari laut, kemudian direbus, jemur selama beberapa hari, kemudian rebus kembali agar lebih lembek. Setelah lembek, haluskan teripang bersama dengan bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, telur, dan bumbu perasa. Kemudian campur dengan tepung dan bentuk bulat adonan dalam balutan daun pisang. Terakhir, dinginkan dalam lemari pendingin dan potong dalam bentuk keripik bulat-bulat kecil. Keripik siap untuk dimasukkan ke dalam wadah ataupun digoreng. Dari Wondama, Kristina Sitinjak, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, berikut kita simak informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Kamis 20 November 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Matua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.